pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk abang dan kakak yang sedang menonton video kita kali ini. Kali ini kita sedang menjalani trip Pelarga yang berjumlah 4 perempuan dan 2 laki-laki. Selamat menikmati video kita kali ini ya guys. Perjalanan kita kali ini dimulai dari perkebunan warga-warga sekitar dulu. Untuk treknya sih masih bisa kita bilang mudah ya, masih datar dan tidak terlalu curam. Untuk di awal semangat kita masih membara guys, dan bertepuk tangan untuk menyemangati diri sendiri dalam melewati perjalanan yang cukup menguras tenaga ini guys. Di sini kita sudah mulai menuruni lembah yang jalanannya cukup licin disebabkan semalam hujan. Ya wajar lah ya, namanya juga tanah kena air ya pasti licin. Untuk langkah kita harus ekstra berhati-hati. Tidak disarankan untuk bawa anak kecil ke sini ya. Langkah kita cukup dipermudah dengan adanya tangga-tangga manual yang dibuat oleh pihak pengelola. Namun kita tetap harus waspada ya guys. Jangan sampai kita salah langkah. Kalau kita salah langkah ya Allah, ini sangat berbahaya sekali. Di sini kita sudah hampir sampai guys. Terdengar dari suara-suara gemercik air dan suara teriakan pengunjung lain yang membuat kita semakin semangat untuk menikmati keindahan alam ini. Trekking ini hanya disarankan untuk pecinta alam ya guys. Kalau yang setengah-setengah mending gak usah ya, karena memang securam itu. Di sini aja kita merasa lutut sudah cukup gemetar. Tapi tidak apa-apa, namanya juga trekking, tetap dinikmati dan selalu bersyukur ya guys. Oh ya guys, waktu yang kita butuhkan untuk perjalanan dari pos sampai kolam abadinya sekitar 15 menitan sudah sampai ya guys. Nah, ini kita sudah sampai guys di kolam abadinya. Satu persatu kita sudah mulai menuruni tebing menggunakan tali yang sudah disediakan. Pelan-pelan kita turun, awas jangan sampai terpeleset. Pijakan kaki dengan benar ya guys. Setelah semua anggota berhasil menuruni tebing, kita mulai berenang ria menikmati segarnya air pegunungan. Suasana cukup ramai karena kita datang pada saat hari libur nasional. Untuk airnya terasa dingin dan sangat menyegarkan, tapi jangan diminum ya. Oh ya guys, sebenarnya air pegunungannya ini bisa lebih jernih lagi daripada yang kita datangi saat ini, karena kebetulan semalam hujan jadi airnya sedikit lebih keruh. Puas di kolam abadi, kita melanjutkan perjalanan melalui jalur air untuk spot yang kedua. Awas batu-batu besar di sini dan licin, jadi harus berhati-hati ya guys. Berhubung aliran sungainya juga cukup deras, sangat rawan bagi kita yang tidak terbiasa dengan medan ini. Lihatlah keadaan kami guys yang membawa banyak barang dan akhirnya harus dibagi-bagi untuk memudahkan perjalanan. Pada saat ingin menaiki batu ini, salah satu teman kami hampir terbawa air sungai. Untung kita sigap untuk menariknya kembali ke atas. Seberbahaya itu guys bagi yang kurang pengalaman. Jadi saya tekankan untuk selalu berhati-hati dan harus saling memperhatikan rombongan masing-masing. Jangan terpisah dan saling tunggu-menunggu ya. Sebenarnya rombongan kita kali ini adalah rombongan paling rempong ya. Kenapa? Karena kita membawa cukup banyak barang, maklum lah ya. Karena ini kali pertama kita mendatangi sungai ini. Tidak disarankan ya guys untuk membawa banyak barang karena benar-benar menyusahkan. Apabila takut kelaparan, sebaiknya membawa makanan yang sudah dibungkus daun pisang saja. Dan secukupnya, jangan berlebihan. Tetapi kalau teman-teman terlanjur membawa bungkus makanan dengan plastik, ingat, untuk membawa pulang sampahnya jangan dibuang sembarangan karena kita sedang berada di tengah hutan guys. Kita tidak tahu sewaktu-waktu alam bisa sangat indah dan sangat berbahaya. Setelah kejadian yang cukup menegangkan tadi, akhirnya kita bisa menikmati perjalanan lagi. Kita berbaris, menyusun, dan saling berpegangan. Kita menyusuri arus sungai dengan formasi seperti ini. Ini sangat menyenangkan dan kita tertawa bersama-sama karena keseruannya. Kita sampai lupa hal yang sudah menimpa kawan kita tadi. Jadi, inilah obat dari lelah kita dan ketegangan yang sempat kita rasakan. Mari kita meluncur bersama-sama.
Ini seru banget tahu. Setelah asyik seluncuran, saatnya kita menuju spot kedua tadi. Kita trekking lagi guys, sedikit aja kok, tidak banyak, sekitaran 5 menitan kita akan sampai. Tetapi karena badan kita sudah basah dan sebagian melepas sepatu, jadi jalannya pasti lebih licin guys. Kita sudah sampai guys di spot yang kedua. Seperti ini guys, kita melompat dari tebing sampai ke sungainya. Untuk yang pertama yang melompat, kawan kita yang bernama Arif. Selanjutnya disusul kawan kita yang bernama Emi. Yang ketiga, kawan kita bernama Elda. Masih single guys. Bagi yang berminat, silakan tanya-tanya. Maaf ya dek, pusing kakak selalu mendengar curhatan galaumu. Jadi mana tahu ada di sini yang mau membahagiakan hatimu, biar tidak curhat terus. Dan yang terakhir adalah saya sendiri. Kejadiannya begitu cepat dan sudah di dalam air. Tidak disarankan untuk yang muda jantungan ya guys, karena ketinggiannya lumayan, antara 3 sampai 4 meteran gitulah. Setelah selesai melompati tebing, kita melanjutkan perjalanan lagi. Oh iya guys, yang melompat tadi kita hanya berempat saja, karena yang lain tidak berani. Ini kita berenang di arus yang cukup tenang ya guys. Kita masing-masing memiliki pelampung. Kita memanfaatkan yang kita pegang sebagai pelampung kita guys. Ini seru banget sih guys, sambil bercerita dan berenang santai. Untuk abang yang 2 di belakang, maafkan kami para wanita yang sudah merepotkan kalian. Keseruan kita hari ini sudah mendekati garis finish guys. Walaupun sangat melelahkan, tapi segalanya terbayar dengan keseruan ini guys. Dan kalau ditanya masih mau datang lagi, jawabannya tergantung situasi guys, khususnya kebugaran tubuh guys. Ini dia spot terakhir kita, air terjun Tero-Tero. Untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys. Selanjutnya ini adalah penampakan perjalanan kita untuk kembali ke atas. Medannya benar-benar curam, sangat berbahaya. Terlihat di video mungkin biasa saja, tapi yang asli lebih curam lagi guys. Salah sedikit nyawa jadi taruhan, karena di bawah kita benar-benar tebing berbatu dan air dengan aliran deras. Jadi untuk teman-teman yang mau ke sini, pahami dulu keadaan fisiknya. Harus benar-benar fit dan kalau bisa harus sering dilatih otot kakinya, supaya tidak terjadi kelemahan otot dan bisa membahayakan guys. Sekian informasi terkait pengalaman kami berlibur ke Pelaruga dulu ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.